yang kemarin sudah terbentuk dan dilantik pengurus cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, di Pendopo KRT Sosro Kusumo, dan hari ini, telah diadakan rapat kerja DPC HKTI Kabupaten Nganjuk, guna pelaksanaan pelantikan pengurus anak cabang, PAC, se-Kabupaten Nganjuk, juga di Pendopo KRT Sosro Kusumo, dengan tema, HKTI Bangkit, Petani Berdaulat, Nganjuk Makmur Sejahtera, tanggal 20 Mei tahun 2023. Anak cabang dari HKTI. Ini saya senang bangga. Kapan hari pengurus cabangnya sudah terbentuk dan dilantik. Hari ini tidak terlalu lama langsung dibentuk yang namanya pengurus PAC HKTI di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Karena apa? Ini yang menjadi partner kita. Pemerintah butuh partner. Pemerintah butuh teman untuk bagaimana para petani itu ya sejahtera hidupnya. Karena sekali lagi di Nganjuk sudah indikatornya jelas. PDRB-nya itu kurang lebih 30 triliun. Hampir 30% itu kontribusi dari pertanian. Maka HKTI ini yang kita harapkan untuk kontribusi bersinergi betul dengan Pemda Kabupaten Nganjuk. Contoh misalnya petani itu apa sih kira-kira yang aspirasinya? Satu, biaya pupuk. Bagaimana sih kita kalau tidak tergantung pada pupuk subsidi dari Jakarta yang kadang-kadang belum tentu juga, maka kita bikin pupuk organik. Maka nanti HKTI kita minta Nganjuk itu yang distributor atau mungkin mereka pengusaha yang organik itu mana saja. Kita kumpul, kita diskusi bagaimana pupuk Nganjuk ini bisa berjaya juga kan itu. Yang kedua misalnya masalah harga misalnya. Bagaimana sih kira-kira harga-harga pertanian ini? Alhamdulillah sekarang kan harga bawang merah pun kan juga tinggi sekarang ini. Dan panen saya tadi juga ke pasar Sukomoro juga barangnya bagus, harganya juga bagus kan gitu. Sehingga yang kita berharap petani betul-betul sejahtera. Kemudian yang berikutnya masalah apa lagi? Ayo kita gali para petani. Karena pengurus itu juga tidak hanya sekedar pengurus saja, tapi ya pelaku. Maka permasalahan-permasalahan apa? Ayo kita pecahkan bersama, kita diskusi bersama, kita eksekusi bersama-sama. Jadi program kita, toh semua untuk Nganjuk. Ini yang kita harapkan. Permasalahan petani, termasuk di Nganjuk itu punya koperasi tani. Nganjuk ada koperasi bawang merah. Ayo kita bumikan. Sekarang itu eranya tidak tataran konsep teori, tapi harus membumi. Rembuk, sekrup, rembuk, sekrup. Gitu ya, matur suwun sangat, sampai ketemu lagi. Kegiatan hari ini, Pak. Iya, yang jelas kita akan menangkap kritikannya Pak Bupati bahwa saya sangat sepakat. Jadi kita tidak banyak teori, tidak bermain di dalam angan-angan istilahnya, tapi bagaimana langsung kita pada tataran konkret, aplikasi, apa yang real bisa diberikan kepada petani. Misalkan contoh, saya sangat senang sekali ketika Bupati ngomong tentang kemandirian. Memang ini nanti rencananya HKTI secepatnya akan membuat koperasi sendiri untuk menaungi secara hukum tentang legalitas peredaran pupuk organik hasil dari teman-teman di setiap kecamatan. Sebenarnya banyak mas petani-petani yang kreatif yang mampu berinovasi membuat pupuk-pupuk organik. Cuman mereka takut mau memunculkan produknya. Bahkan beberapa kecamatan ini sudah punya demlot. Tapi mereka tahu konsekuensinya kalau ngomong tentang pupuk yang urusannya dengan ekonomi, yang ngapunten urusannya dengan pemodal korporasi, ini konsekuensinya kan sangat berat. Makanya mereka takut sembunyi-sembunyi. Ini nanti akan kita legalkan, akan kita payungi hukum dengan koperasi HKTI dan akan kita sinergikan dengan Pemda, dengan tadi yang ngendikane Pak Marhen akan dibuat semacam produk kemasan yang itu memang menjadi brandednya Nganjuk itu. Jadi dalam hal ini makanya saya secepatnya sebagai ketua DPC yang kemarin dilantik untuk memperkuat struktur di tingkatan PAC real, tidak ada yang formalistik, tidak ada yang abal-abal. Memang di setiap kecamatan ada pengurus dan nanti tugasnya pengurus kecamatan akan membentuk kepengurusan ataupun korlap-korlap di tingkatan desa yang namanya ranting. Harapan kita dengan struktur yang real dan kuat, maka program-program kita akan tepat sasaran dan memang akan ada yang menjalankan sehingga betul-betul mengena kepada petani. Gitu Mas. Yang dilantik 20 kecamatan ini yang kita awal adalah
ketua sekretaris bendara. Jadi setiap kecamatan ada 3 orang, totalnya 60 se-Kabupaten Nganjuk. Gitu. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.